Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Mutiara Syifa di Himara Podcast. Wah, ini udah sore, hampir sore ya kayaknya, pagi menjelang sore. Kita tuh kedatangan tamu-tamu yang keren-keren banget. Boleh diperkenalkan dulu nggak kakak-kakak yang di sini? Ada siapa sih ini? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Husni Siddiq, biasa dipanggil Husni. Izin memperkenalkan diri, nama saya Konita Rahma Aulia, biasa dipanggil Nita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Fatur Rahman, biasa dipanggil Ilham. Nah, kita tuh di sini mau berbincang-bincang tentang pengalaman mereka menjadi peserta Raimuna Nasional yang ke-12 ya, tahun 2023, dan mereka tuh menjadi perwakilan dari Mandua Kebumen. Oke, boleh dijelasin dulu nggak sih kira-kira Raimuna tuh apa sih gitu? Mungkin teman-teman di rumah belum tahu gitu. Siapa? Kusni boleh? Silakan. Oke, wanita. Ya. Raimuna itu adalah perkumpulan pertemuan pramuka penegak pandega se-Indonesia dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Wih, 5 tahun sekali itu waktu yang sangat panjang ya. Ini suatu hal yang sangat beruntung banget kalian bisa ikut gitu ya. Boleh diceritain nggak gimana sih awalnya mau ikut Raimuna? Kira-kira ada nggak persiapannya? Boleh diceritain dari Ilham dulu mungkin? Ya, ceritanya sih cukup panjang. Mungkin dari awal. Yang panjang aja nggak apa-apa kok. Dari awal sih ada pemberitahuan dulu dari sana ke WhatsApp ke sekolah bahwa setiap kontingen dari Pangkalan itu wajib mengirimkan 4 pesertanya untuk mengikuti seleksi. Dan di sana ya alhasil setelah seleksi itu dari Mandua alhamdulillah lolos 3 orang. Dan itu pengumumannya itu cukup lama sih, karena yang memilih langsung itu dari sana. Terus persiapannya apa aja? Persiapan dari kita banyak. Yang pertama itu ada dari administrasi sih, itu yang ribet. Iya. Selanjutnya persiapan materi yang mendadak juga. Banyak materi yang belum disiapin. Sebenarnya udah pernah mempelajarin itu, cuma kayak kan kalau nggak diulas lagi kan jadi bingung gitu ya. Biar mantep gitu ya. Iya. Kalau dari kamu? Itu sih paling pas seleksi. Terus sama materi yang mendadak, itu materi benar-benar mendadak banget. Banyak Soalnya, juga materi yang nggak diajarkan di Ambalan ya. Iya. Nah, terus syarat-syarat untuk ikut Raimuna sendiri ada yang kayak spesifik nggak? Kayak nggak boleh apa atau gimana? Syarat utamanya sih pramuka penegak pandega ya. Iya. Ya, itu udah diharuskan. Ya contohnya seperti yang dari Bantara dinaikkan menjadi laksana, terus yang belum memiliki TKK atau tanda kecakapan khusus itu harus bisa memiliki. Iya. Oke. Nah, kalian tuh berangkat ke mana? Cibubur ya? Iya, Cibubur. Tanggal berapa waktu itu? Tanggal 11. Kita berangkat Sampai? lebih awal. Sampai tanggal 21. 21 Agustus ya? Iya. Terus di sana ngapain aja? Boleh nggak cerita satu-satu? Kan katanya kalian kayak misah-misah gitu ya? Iya, betul. Mungkin mau diceritain dari mana dulu nih? Ya, silakan. Ya, aku sendiri dulu Dari mungkin. sini. Orang keberapa mungkin? Ya, jadi saya di Raimuna jadi orang kelima. Nah, orang kelima tuh maksudnya gimana? Orang kelima jadi kita itu Kita ada dibagi, pembagian. ada pembagian per orang. Orang 1 Anggota- sampai ke 7. Ke-8. Sampai ke 8. Oh iya. Iya. Kita kan 32 orang. Terus setiap 32 orang itu dibagi menjadi 4 namanya umpi. Setiap umpi isi 8 orang. Dibagi lagi. Ada orang ke-1 sampai ke 8. Jadi orang 1 sampai 8 itu agendanya beda-beda. Iya. Oke. Dan terdiri dari ketua umpi dan wakil umpi dan serta anggotanya juga. Berarti kalian ini misah semua atau gimana? Iya, Sama-sama orang kelima. Kebetulan saya sama Ilham orang kelima juga. Oh Iya. gitu. Tapi Sama-sama. mereka dari umpi yang berbeda. Iya. Oh, kalau Konita? Aku dari umpi 1, aku orang ke-7. Oke. Terus di sana ngapain aja? sorry tadi kepotong. Kan kita sampai tanggal 11 tanggal 12 ya. Iya. Tanggal 12 sekitar jam setengah 7. Di situ kita langsung persiapan buat mendirikan tenda. Terus ya, menyiapkan tapak tenda.
Di situ kita free time 2 hari, sekitar 2 hari ya. Iya. Baru setelah tanggal 14-nya kita mulai kegiatan. Full kegiatan dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Ada kayak pos-pos gitu-gitu juga. Untuk pos di Raimuna Nasional tidak ada. Jadi kita kebanyakan kunjungan sama sosialisasi. Iya, sistemnya bukan with game kayak di Ambalan. Oh Iya. gitu. Cuma kunjungan. Kalau Konita juga sama. Sama Atau gimana? agendanya. Iya, kita itu berangkat kan bareng ya. Jadi sampai bareng, kita mendirikan tenda bareng, free time juga sama. Kecuali waktu setelah upacara pembukaan itu kan udah mulai agendanya sesuai yang dijatah orang keberapa. Oh iya. Yang menurutku paling berkesan waktu mulai kegiatan itu sih waktu mulai upacara ya, upacara pembukaan sore, siang menuju sore yang panas banget. Nah, di situ kita kayak apa ya? Desel-deselan. Iya, 23.000 peserta cuma Bukan, ada satu satu pintu. pintu. Berapa peserta ya? 23.000. 20.000, sekitar 20.000. Iya, sebanyak itu cuma satu pintu. Gate-nya cuma 1. Terus juga itu sempat dicekin ya kan, ketat, lumayan ketat. Tas juga dicek Soalnya sama kan cek. ada itu kan dari pas pampres pengamanan. Nah, iya, yang jadi pembina karena waktu itu Pak Presiden tapi digantikan Wakil Presiden Iya, ya. Pak Maruf Iya. Amin. Maruf Amin. Oh, langsung Pak Ma'ruf Amin ya. Iya, itu sih waktu awal-awal kegiatan. Terus selanjutnya ada apa? Selanjutnya banyak, ada kampus bangkit, habis itu ada fun Wisata. sport, wisata. Kalau kampus bangkit boleh dijelasin nggak itu tuh gimana kegiatannya? Kampus bangkit itu sosialisasi dari kampus yang kita datengin itu. Terus habis itu kayak kita tuh sehari jadi mahasiswa. Kita tetap belajar di situ. Kayak kamu maunya jurusan apa gitu. Waktu itu kamu milih jurusan apa tuh? Waktu itu aku tuh nggak milih, aku kejatah. Oh. Kejatah ditunjuk langsung masuk ke pajak. Waduh. Duduk di depan pajak. Terus juga waktu itu kan udah mulai kayak pada capek ya, banyak teman-teman yang ngantuk. Iya. Aduh. Di kampus mana sih waktu itu? Waktu itu aku di kampus Binus. Oh, Binus. Iya, Binus. Ini sama di Binus juga. Beda. Kalau Ilham di mana? Oh, di Stan. stan. Iya. Stan. Terus kalau di stan tuh berarti gimana? Sama? Ikut Kalau pembelajaran di- gitu? Enggak, stan itu kita juga lebih banyak sebenarnya di sosialisasi. Terus ada apa yang muter itu? Iya. Keliling tempat Keliling, ya. untuk survei. Iya, tur, kampus tur. Oh, oke. Nah, Raimuna ini kan dari Konda Jateng, bener nggak? Oh iya. Konda Jateng ya. Perwakilan. Tuh boleh ditunjukin di zoom kali ya? Konda Jateng. Atau bisa dilihat juga tuh di layar TV kan udah dikasih tuh. Konda Jateng. Konda Nah, Jateng. Konda Jateng katanya ada yel-yelnya ya. Oh iya, ada. Boleh tuh, kayaknya mau denger. Gimana Bisa nggak? Ayo. Biar Bisa teman-teman di rumah tuh tahu ya. Kan kegiatan Iya, di sana Konda pasti Jateng. banyak. Nah, Iya, itu Konda ice breakingnya salah satunya dengan yel-yel dong. Iya, betul. Iya, jadi kayak kita setiap misal jalan mau ke lapangan utama, mau kemana, pasti kita juarain yel-yel kita sih. Iya, selalu Coba gimana? Biar Konda Jateng. Jateng Gayang. Iya dah. Boleh. Bukan biar. Jateng Gayang. Jateng Gayang terus biar Konda Jawa Iya. Tengah. Oke. Langsung. Jateng Gayang. Jateng Gayang. Jateng Gayang. Jateng Gayang. Oi. Jateng Gayang. Oi. Jateng Gayang. Oi. Hae hae hoya hoya. Hae hae hoya hoya. Hae ya 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 ya. Saya tenan Mas Password. Lanjut nggak? Lanjut gak? Lanjut gak? Masih ada lagi nih. Lanjut. We are Konda Jawa Tengah on the way. On the way. We are Konda Jawa Tengah on the way. On the way. We are Konda Jateng. Jateng Gayang. We are Konda Jawa Tengah on the way. On the way. Kami Konda Jawa Tengah bersama. Bersama. Kami Konda Jawa Tengah bersama. Bersama. Kami Konda Jateng. Jateng Gayang. Kami Konda Jawa Tengah bersama. Bersama. Kami Konda Jawa Tengah di sini. Di sini. Kami Konda Jawa Tengah di sini. Di sini. Kami Konda Jateng. Jateng Gayang. Kami Konda Jawa Tengah di sini. Di sini. Wih, keren banget ya. Oke, jadi Panjang banget. kalian itu di sana berarti tidur di tenda gitu ya? Kita Iya. Selama hampir 2 minggu atau udah 2 minggu lebih malah ya? Iya ya, seminggu
seminggu lebih. Enggak semua, ada yang suka tidur di luar sih. Iya. Karena Tidur di luar berarti Di luar tenda. Di luar tanpa tenda. tanpa ini ya, Iya. cuma atap gitu ya. Atap kita pohon. iya. Oh. Iya, Jadi cuma biar emang- dingin sih. Gitu ya. Tidur di tenda aja dingin gitu, apalagi yang di luar. Tapi yang di luar biasanya yang jatah jaga gak sih? Iya, Kalau enggak iya, emang ya mereka enggak sih. mau Kalau mau di luar. Nah. Sebenarnya Oh ya, sebenarnya di sana tuh kayak apa? 2 derajat lebih panas dari Kebumen. oh, Cuma karena di sana kayak langsung di alam gitu, mungkin makanya jadi lebih kerasa terasa lebih anginnya, dingin. iya. Iya. oke. Betul. Terus dari kalian sendiri nih, pasti kan yang namanya kegiatan akan ada aja ya kesulitannya gitu. Kalau kalian sendiri kesulitannya apa? Pasti kan beda-beda dong. Apalagi iya. cewek cowok pasti beda banget. Itulah udah. Mungkin boleh dijelasin Ilham dulu mungkin. lancar. Oh, lancar aja gitu ya. Saya sih lancar aja. Cuma yang agak nyusahin apa ya? Waktu lupa jadwal aja sih. Cuma telat misalnya. Kan harusnya kumpul ya itu di waktu di jadwal tuh udah jam 7 udah ada di tempat lapangan kumpul. Nah, di situ bangunnya jam 6 kan persiapan dulu lama. Lah, sedangkan orangnya itu kan ada 4 orang yang masuk suatu tempat. Nah, itu 2 orang udah siap, yang 2 orang belum. Jadi kan nungguin. Nah, sampai sana lebih jam. Untungnya waktunya molor. Oh. Iya, jadi masih bisa ikut. Kalau Konita? Kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri ngerasanya banyak sih ya. Karena yang pertama fisik sih, di sana kan kita jalan jauh ya. Sedangkan aku tuh kayak ngerasa aku jarang olahraga gitu ya. Jadi kan gampang capek. Tapi ya tetap masih bisa jalan sih. Di sana Tetap sebenarnya semangat ya. Iya, soalnya juga kalau nyasar tuh kan jauh ya. Kalau mau pakai ojek kan mahal. Jadi ya udah jalan aja. Habis itu juga di sana yang tadi perkara suhu tuh yang kalau panas banget, dingin banget. Kita tuh sempat sakit, banyak yang sempat sakit juga. Yang kayak batuk lah, demam, sampai akhirnya kan kita harus ikut semua kegiatan. Soalnya kan eman-eman kalau udah jauh di Iya, sana bener. nggak ikut kan. Jadi kayak kita tuh tuker-tukeran. Kayak misalkan ada yang namanya korve. Korve itu jaga tenda, masak kayak gitu loh. Jadi kayak free iya. Jadi aku minta tuker, minta tolong dong kita tukeran, kayak sekarang aku yang korve aja, aku nggak apa-apa jaga tenda, tapi kamu gantiin aku besok pas kamu kegiatan, aku yang ikut kegiatanmu kayak gitu. Karena sakit. Kalau Kusni? Kendala sedikit sih. Kendala paling itu apa ya? Perkara pagi mungkin pas bangun juga. Kita kan sama fisik sih ya, fisik. Kita kan bangun itu jam 4, sekitar jam 4, apalagi yang korve itu jam 3 udah harus standby Ya, masak buat yang Buat sarapan. lain ya, buat Soalnya sarapan. jam 5:30 kita biasanya udah ke lapangan ya. Iya. Jadi udah harus sarapan dulu. Terus jarak dari tapak tenda kita ke lapangan itu sekitar 2 km. Jadi kita setiap hari bolak-balik 2 km. Lebih, belum lagi kalau nyasar. Iya. Oh, jadi tuh bumi perkemahannya juga kayak hutan gitu ya? Iya, luas Iya, banget. luas. Aku hampir setiap hari itu nyasar loh. Oh iya. Iya, aku telepon sana sini, aku lihat maps. Tapi kayak semuanya kan sama ya, cuma beda tenda doang paling ya. Tapi itu susah nyari jalannya. Tapi gitu. sinyal aman. Sinyal ganti-ganti. Ada yang aman sih. Ada yang aman, Malah ada yang Telkomsel yang biasanya lancar tuh nggak di sana lancar. enggak lancar. Soalnya rebutan juga. Iya, kan itu banyak apanya? orang. 23.000 orang dijadiin satu tempat kan. Terus tempat untuk charger HP itu Oh, iya. karena belum ada tempat ya, jadi hanya Kebayang banget lagi. sekali tempat. Itu kan ada camp-campnya ya, camp Pendopo. berapa? Pendopo. Ya maksudnya pas camp kan camp 1, Iya. 2, 3, 4. Nah itu kan terdiri sih ada apa namanya, ada tendanya, apa namanya, Ada pendopo. Ada pendopo. Nah di situ pendopo itu menyediain stop kontak banyak. Nah di situ mungkin perwakilan Kebutuhan dari juga ya itu Iya. buat membawa HP teman-temannya. Ada buat shift ngecas. juga kalau ya, ngecas. shift-shiftan nungguin. Dari pagi sampai siang, siang ke sore, pas malam juga ada sendiri. Jadi kalau kita ngecas juga harus dijaga sih. Soalnya kan banyak orang juga. Iya. Kan? Itu yang bikin kayak apa ya? Yang harusnya bisa istirahat di tenda tapi malah jadi nungguin HP Nungguin di charger, cas iya. iya. Soalnya nggak semua
tempat campi itu mendapatkan listrik sih. Adanya penerangan yang kurang. Waktu itu Kebumen dapat penerangan cuma dari senter yang kan. kita bawa sendiri Iya, ya. itu. Nah, pas Itu 3 hari terakhir ya? Setengah kegiatan kita nggak ada listrik. Ada listrik, terus Air pas juga akhir-akhir sempat mati. itu Pertengahan listrik baru kegiatan berapa? sampai akhir baru kita dapat listrik. Ayam udah di situ. Terus kamar mandi gimana? Kamar Nah, mandi banyak sih, kendalanya cuma emang kan jauh banyak ada. orang juga. Kamar mandi itu jauh. Jadi kita harus jalan jauh dulu baru sampai kamar mandi. Belum lagi kalau ngangsu air buat nyuci piring, buat masak. Yang ditakutin juga itu sih sendal di sana itu benar yang ketukar. Sendal kita selalu ketukar. Iya, Udah jadi nggak bawa pulang sendal ke rumah. iya, jadi ada yang bawa dari tenda, bawa yang bagus lah gitu ya, hitungannya bagus. Iya, eger. Nah, pulang-pulang bawa sendal jepit. Selalu selain Rasanya gimana gitu. Iya benar. Belum nanti tanyain ibu. Gini sendalnya. Iya ya. Nah, terus kan kalian ikut kegiatan yang ibaratnya ini kan nasional gitu. Pasti kan banyak dong relasi-relasi yang kalian dapat. Boleh diceritain nggak dapat kenalan dari mana gitu? Dari siapa dulu? Boleh Konita dulu? Oke, kalau dari aku ya banyak sih. Cuma banyak juga yang kayak aku lupa dia dari daerah mana gitu. Tapi masih kenal di IG, masih saling DM gitu ya. Tuh jadi nambah followers guys. Yang Tambah pertama, waktu pertama kali kenalan itu dapat dari Kepulauan Riau. Terus juga kita kan dekat sama anak Kepulauan Riau, maksudnya lokasi tenda kita tuh tetanggaan. Terus depanku itu ada Aceh, kenalan juga sama orang Aceh, sama orang Sumatera Selatan, Jayapura. Habis itu dari Batu Bakar juga. Batu Bakar itu dari Konda mana ya? Kayaknya Sumatera, mungkin. Sulawesi, Iya. iya Sulawesi. Terus dari Jawa Tengah juga itu banyak banget sih, karena kita kan udah sefrekuensi sama-sama Jawa Tengah kan, asik banget kalau sama Jawa Tengah. Terus habis itu dari Jawa Timur, Jakarta Selatan, banyak sih. Banyak ya. Banyak Jadi banget. kayak nambah pengalaman, nambah temen juga. Kalau Ilham ada nggak? Ya, ada sih juga banyak. Kan waktu itu saya langsung kenal itu di waktu untuk charger sih, waktu charger HP di situ. Malah dari situ. Iya, di situ kan gitu. Soalnya Ya, gabut sih. perkenalan sih ya. Dari mana asalnya, terus kasih tahu katanya dari Sulsel. Habis itu boleh tukeran IG, boleh. Nah, setelah itu kan sampai foto bareng sih. Nah, di situ juga sampai ada yang dari sana itu ngajak buat tukeran bed kayak dari Bed Konda. kondanya itu, Konda Sulsel, Konda Riau gitu. Nah, Terus kamu sedangkan asing nggak? saya nggak bawa. Nah iya, dari Kebumen itu kita nggak bawa stok bed Konda. Iya, Kalau mau jadi- beli di sana itu harganya 2 kali lebih mahal 10.000 daripada di ya? sini. 10.000 Iya. 10.000 satu. Jadi kita banyak yang nggak tukeran. Iya, nggak semua sih. Ada tapi yang ambil banyak sih, orang teman itu beli banyak buat nuker sengaja biar dapat banyak sama banyak teman juga. Oke. Kalau Gus nih, Sama sih kayak Ilham, kayak pas pertama kenalan itu dari pas ngecas charger. Dari mana ya? Gorontalo itu. Di situ cerita-cerita, tukeran IG, terus yang paling shock itu pas tahu biaya pemberangkatan. Ini Iya. boleh spill, Kan berbeda-beda. boleh spill biaya Iya. nggak sih? Iya, sama Boleh? perjalanan mereka dari tempat asal mereka ke Cibubur itu ternyata lama banget. oh iya. Ada yang kemarin Senin kemarin tuh kan udah jaraknya udah 5 hari. Mereka itu baru sampai. Oh iya. Iya. Gimana? Ada yang berangkat Pakai lebih awal. perjalanan soalnya. darat Iya. itu ya? Laut. Kebanyakan Oh, laut. Beda-beda. Iya, maksudnya. Tergantung. Iya benar. Ada yang udara, ada yang laut. Iya, iya. Dari Gorontalo itu kan dari kita kan dari Mandua biayanya 3,7 juta. Oke. Nah, terus yang dari Gorontalo itu 10 juta. Untuk berapa orang? Per orang. Per orang. Oh, per orang sebut. Iya. Wow. Belum lagi kayak misal kalau kita ya alhamdulillah kan dapat bantuan dari Bantuan. sekolah. Jadi kita mungkin cuma ya setengahnya, kurang lebih kita bayar segitu. Nah, kalau mereka itu Seperempat. kayak pure satu orang itu Seperempat. harus bayar segitu. Dari gitu biaya ya. sendiri. Saking Personal. semangatnya mereka ikut Oh, kegiatan oke, oke. Raimuna Nasional ini. Terus juga temanku yang dari Sumatera juga itu 7,5 juta. Itu buat yang lolos seleksi. Terus kalau yang masuk tanpa seleksi itu lebih mahal lagi. Karena kan ada yang udah seleksi tapi mundur karena biaya kan. Terus digantikan.
Oke, mungkin Oh iya, juga ini tuh selain kita dapat kenalan dari Sabang sampai Merauke, ada juga dari yang luar negeri. Iya, ada yang dari mana? Jepang, Malaysia, India, Brunei Darussalam, India, mana lagi ya, banyak kemarin. Cuma karena keterbatasan waktu sih, jadi kita belum sempat kenalan juga. Cuma melewati campnya. Hanya melihat, cuma melihat. Yang dari nasional aja kita nggak kenal banyak ya, apalagi 23.000 orang buat ngapalin juga kayak agak susah gitu ya. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir, pesan dan kesan dari kalian masing-masing gitu buat adik-adik yang mungkin nanti terinspirasi ngelihat podcast ini, terus nanti 5 tahun ke depan mau ikutan buat Raimuna 2028 ya berarti. Iya, Raimuna ke-13. Betul. Ada pesan-pesan dari siapa dulu? Ya mungkin jika dari sini atau dari Jateng itu sudah ada informasi untuk seleksi atau pemberitahuan adanya Raimuna, itu sebaiknya sudah dipersiapkan dengan matang dan harus benar-benar matang supaya pada waktu seleksi dan waktu pemberangkatan itu sudah siap. Nah, jadi kalian semua harus fit badannya, juga yang penting materi itu harus. Kalau dari Mita? Kalau dari saya, yang pertama itu persiapan fisik juga sih, karena di sana kan selain medannya yang luas, jarak antara lapangan utama sama camp kita pasti kan jauh. Itu pertama persiapan fisik, kita harus fit, jaga pola makan kita, jaga pola istirahat. Terus yang selanjutnya, meskipun ini bukan kegiatan kayak giat prestasi, tapi kan kita kan harus tetap melibatkan diri kan di setiap kegiatannya. Kita itu harus semangat, apapun yang terjadi saat kita ikut kegiatan itu dinikmati aja. Kayak misal kegiatannya itu berjalan nggak sesuai ekspektasi, pasti kan ada yang kayak gitu kan, tetap disyukurin aja. Kamu tuh udah ikut kegiatan nasional, itu udah luar biasa, harus disyukuri kayak gitu. Tetap semangat aja sih. Kalau dari Husni? Ya mungkin buat pesan buat adik-adik yang akan mengikuti Raimuna Nasional ke-13 tahun 2028, lebih semangat lagi. Terus kalau ada pemberitahuan tadi langsung disiapin, lebih dimantepin lagi. Untuk mendapatkan plakat ini ya menjadi perwakilan Mandua Kebumen itu pastinya nggak gampang ya. Ini adalah teman-teman kita yang luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk waktunya siang dan sore hari ini. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Buat teman-teman di rumah jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh platform yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe YouTube channel OSIS Mandua Kebumen. Dan sekian dulu dari saya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.